apapun putusannya Peggy itu tidak menyelesaikan masalah karena misteri dari apa kejadian sebenarnya tidak akan terungkap. Enggak hanya 22 pengacara yang jadi tim masuk dalam tim Prapit ini. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Selain keluarga, sedikitnya 22 dari 100 pengacara Peggy Setiawan akan tumpah ruah memenuhi persidangan untuk memenangkan kliennya. Karena hanya dengan cara itu, Peggy Setiawan dapat melenggang bebas. Lantas seberapa yakin para pengacara Peggy Setiawan dengan barang bukti yang dimilikinya saat ini dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Itu sidang maraton. Dan kami berharap supaya sidang maraton ini cepat dan cepat juga diputus juga. Nah, soal bukti-bukti, kami punya bukti dan kami akan bawa ke sidang pra-peradilan nanti. Tapi pastikan saya nggak bisa buka di media sini karena itu senjata kami dan nanti ada kejutan-kejutan di dalam persidangan nanti. Enggak hanya 22 pengacara yang jadi tim masuk dalam tim Prapit ini. Harapan kami agar hakim yang menangani perkara ini adalah hakim yang sungguh-sungguh adil. Kami berdoa juga hakim ini adalah kiriman dari Tuhan sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Keadilan betul-betul akan terjawab nanti di sidang pra-peradilan ini. Agar supaya Indonesia ini tidak dibikin bingung lagi oleh perkara Vina dan Eki ini. Kalau saya sih 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Intinya bahwa kami fokus untuk membela Peggy Setiawan agar dia bebas. Sementara, Hotman Paris Hutapea yang saat ini menjadi kuasa hukum keluarga Vina mengaku pesimis misteri kasus tewasnya Vina dapat terungkap. Bukan tanpa alasan, Hotman mengungkap jika fokus aparat kepolisian dalam hal ini tim penyidik Polda Jawa Barat hanya fokus mempidanakan Peggy Setiawan. Setelahnya, kasus tewasnya Vina dan Eki dianggap selesai. Karena alasan itulah, Hotman masih berharap Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta agar misteri siapa sesungguhnya dalang dibalik tewasnya Vina dapat terungkap. Kepada Bapak Presiden Jokowi dan kepada masyarakat hukum Indonesia, apa yang akan terjadi dalam kasus Vina? Yang akan terjadi adalah sekarang ini yang jadi tersangka hanya Peggy. Nanti akan divonis oleh pengadilan. Ada dua kemungkinan vonisnya, Peggy dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Apapun putusannya Peggy itu tidak menyelesaikan masalah karena misteri dari apa kejadian sebenarnya tidak akan terungkap. Walaupun Peggy nanti diputus sampai Mahkamah Agung, tidak akan terbongkar apa dibalik kematian Vina. Bahkan sebaliknya, bakal ada dua putusan yang saling bertentangan, yaitu perkara tahun 2016 dan perkara tahun 2024 didasarkan atas dua BAP orang yang berbeda, kasus sama tapi BAP-nya berbeda. Dalam kasus 2016, seluruh para terpidana mengatakan ada 3 DPO dan mereka mengatakan Peggy ikut bersalah. Tapi dalam BAP 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak bersalah, tidak terlibat, dan 2 DPO itu adalah fiktif. Jadi akan ada 2 putusan pengadilan yang saling bertentangan karena dasar BAP-nya berbeda, bertolak belakang satu sama lain.
Dan keinginan masyarakat agar kasus ini terbongkar tidak akan terbongkar kalau hanya Peggy yang dibawa ke persidangan. Itulah yang akan terjadi. Dan kuasa hukum Peggy tidak bisa berdaya apa-apa. Karena satu-satunya agar ini bisa diatasi, Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah, sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan kalau saya pribadi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu, dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak, nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar, banyak silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy Setiawan sudah mendatangi sejumlah lembaga hukum seperti KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial agar dapat mengawasi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi melalui suap atau gratifikasi tidak terjadi. Dengan adanya pengawasan dari sejumlah lembaga hukum, diharapkan sidang pra-peradilan berlangsung transparan, jujur, dan adil. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya. Kedatangan kami kemari ya, menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan ya. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Oleh karenanya kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan, sehingga ketika kami gugat pra-peradilan, kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim, kami khawatir hakim menolak ya klien kami, pra-peradilannya atau pra-peradilan dari kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah, maka kami khawatir ada suap menyuap ya di proses pra-peradilan ini. Datang ke Mahkamah Agung ya,
karena di Mahkamah Agung itu ada fungsi ya badan pengawasan hakim. Oleh karenanya ya kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi ya jalannya persidangan. Nah, kenapa kami minta minta Bawas Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya persidangan pra peradilan Peggy Setiawan agar sidang pra peradilan ini berjalan fair, objektif dan menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kenapa kami minta agar fair? Karena kami meyakini ya Bu, bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya terhadap Peggy Setiawan yang dituduh atau diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan Vina Eki itu minim ya, tidak ada. Nah, karena pelakunya dalam putusan pengadilan ya atas nama 8 terdakwa dulu tahun 2017 itu Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sehingga ya kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik ini ya tidak ada jauh ya kalau untuk Peggy Setiawan. Kalau Peggy alias Perong silakan kan. Nah, oleh karenanya karena kami punya keyakinan bahwa gugatan pra peradilan ini mudah-mudahan insya Allah dikabulkan, kami ingin agar hakim atau Mahkamah Agung, badan pengawasan Mahkamah Agung ini agar mengawasi proses jalannya persidangan pra peradilan Peggy Setiawan ini. Jadi kalau diawasi itu kan mending ya, yang mau belok jadi lurus kan itu. Yang mau tidak adil kalau diawasi kan, selain oleh media ya, oleh masyarakat, juga kalau yang berwenangnya dari Bawas Mahkamah Agung mengawasi kan mending kita masih ada harapan ya Bu ya. Itu. Pada saat pra peradilan nanti kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Bapak Prabowo Subianto presiden terpilih untuk menolong, membantu orang yang lemah ini, orang yang tidak berdaya ini. Dan terlebih lagi masyarakat Indonesia minta dukungan doa agar supaya Peggy Setiawan ini bisa dibebaskan dari jerat hukum ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.